operasikan. Nah, jika waktu kedatangan pembeli atau customer yang mau mengisi BBM itu berkisar setiap 1 sampai 5 menit. Nah, di sini jelas ya, waktu kedatangan itu antara 1 sampai 5 menit. Maka nanti ketika akan dibuat datanya tidak boleh lebih dari 5 menit. Jadi jangan sampai melebihi apa yang sudah ditemukan atau disimulasikan di soal ini ya, di kasus ini. Karena ini merupakan hasil pengamatan di suatu SPP tertentu, gitu kan. Kemudian seorang pembeli akan dilayani sekitar 1 sampai 3 menit. Jadi setiap pembeli setiap kendaraan itu maksimal 3 menit untuk mengisi. Ya, jadi ini sudah jadi tentukan, maka nanti untuk membuat datanya 3 menit. Selanjutnya akan diadakan simulasi terhadap 7 pembeli untuk menghitung kinerja pelayanan seperti, nah, jadi ini nanti kita cukup mensimulasikan ya, kalian bisa membuat 7 data simulasi dari 7 pembeli ini. Nah, nanti bisa dipakai untuk menghitung rata-rata waktu tunggu. Peluang pembeli harus menunggu untuk dilayani. Lalu rata-rata waktu yang dibutuhkan pembeli dalam sistem, rata-rata waktu pelayanan, persentase pelayanan menganggur. Artinya ini tingkat kesibukannya bisa dihitung. Rata-rata waktu antar kedatangan. Rata-rata waktu tunggu pembeli yang mengantri. Nah, ini semua seperti yang sudah disampaikan di awal itu kan ada rumus-rumusannya, itu nanti dicek kembali ya rumus-rumus itu, atau nanti sini juga ada. Nah, ini misal data 7 orang pembeli tersebut ya, dibuat tabelnya, tabel sementara ya ini untuk mensampling saja, pembeli ke-1, 2, 3 sampai dengan pembeli ke-7 dengan waktu antar kedatangan tiap menit ya. Ini misal pembeli pertama datang nih, nah ini kita masih detik ke pertama ya, masih 0 detik gitu kan. Kemudian setelah dia datang 4 menit berikutnya pembeli kedua itu datang. Jadi ini waktu antar kedatangan pembeli kedua dengan pembeli ke-1, yaitu 4 menit. Kemudian 3 menit selanjutnya setelah pembeli kedua datang, itu pembeli ketiga datang. Seterusnya sampai pembeli ke-7 ya datang. Nah, data ini ya 4, 3, 1, 4, 2, 4 ini mengikuti aturan di soal tadi yang sudah disampaikan, tidak boleh lebih dari 5 menit karena waktu antar kedatangan hanya 1 sampai 5 menit gitu. Nah, ini boleh kamu rubah-rubah sebetulnya ya. Misal ini 2 menit, ternyata baru 2 menit setelah orang pertama, orang keduanya datang. Lalu ini kamu rubah 4 menit, boleh saja, karena nanti akan simulasinya akan berubah saja. Ini hanya contoh saja ya. Oh, boleh membuat data sembarang, sebetulnya yang penting dalam rentang waktu tadi. Nah, waktu pelayanan untuk pembeli pertama ternyata hanya 2 menit, ya butuh waktu 2 menit. Lalu pembeli kedua ternyata cukup 1 menit karena mengisinya lebih sedikit gitu. Pembeli ketiga 2 menit dan seterusnya ya. Ini juga boleh dirubah-rubah. Tetapi harus mengikuti aturannya tadi ya yang disimulasikan, yaitu 1 sampai 2 menit. Nah, dari data di atas, jadi ini datanya data sembarang ya, bisa kamu rubah-rubah, kamu buat sendiri boleh ya. Ini hanya contoh, maka akan kita buat tabel lengkap untuk menghitung beberapa yang akan ditanyakan, yaitu simulasi kedatangan dan simulasi pelayanan yang komponennya tadi ya. Nah, ini dari A sampai dengan B. Ini menunjukkan data dari simulasi kedatangan dan pelayanan saja. Intinya 2 hal ini ya. Nah, dari data tersebut, kalau tadi kan tabel sederhana saja, kalau tabel lengkapnya seperti ini. Nanti bisa dibuat seperti ini ya tabelnya. Pembeli ke 1 sampai 7, waktu antar kedatangan boleh dirubah, misalkan ini ya,
Contoh waktu pelayanan. Kemudian, nah yang A, B, C, D, E, F ini menunjukkan misal yang A itu waktu kedatangan pembeli terakhir. Waktu kedatangan, misal ini waktu kedatangan, misal kamu patok, misal dibuat awalnya jam 7 gitu kan. Umpama nih, jam 7 mulai beroperasi, orang pertama datang, nanti jam 7 lewat 4 menit, seterusnya seperti itu. Ini waktu kedatangan pembeli terakhir. Bisa dicek ini jam berapa, misal ya. Kemudian yang C, total waktu pelayanan. Nah, ini waktu pelayanan bisa dijumlahkan saja totalnya berapa. Yang B, waktu selesai dilayani pembeli terakhir. Pembeli terakhir itu dilayani jam berapa, itu juga bisa dicek ya. Ini berdasarkan tadi toh. Kalau misalkan awalnya jam 7 nambah 4 menit, nambah ini kan nanti waktu selesai dilayani jam berapa. Nah, yang D, E, F, nah ini total waktu menunggu, total waktu dalam sistem, total delay pelayanan. Nah, ini semua yang perlu diisi nanti A, B, C, D, E, F, gitu. Bisa diisikan. Nah, nanti rumusnya bisa menggunakan ini, atau bisa pakai yang teman sebelumnya itu ya, kalau nggak salah juga ada perumusan tuh. Bisa dicek kembali lah ya. Kita menggunakan yang ini untuk menghitung rata-rata waktu tunggu misal. Itu bisa dicari menggunakan total waktu tunggu dibagi N. Nah, N-nya itu menunjukkan adalah jumlah tadi pembelinya ada berapa. Ya. Ada 7 pembeli ya N-nya 7 gitu aja. Total waktu tunggu ya tadi bisa dihitung dari tabel. Jadi dari tabel itu datanya akan terbaca lengkap di sana. Nah, menghitungnya menggunakan rumusan ini ya. Misal mencari rata-rata waktu pelayanan ya total waktu pelayanan dibagi N saja gitu. Total waktu pelayanan ini tadi yang C kan total waktu pelayanan ini dihitung di total bagi 7 ya gitu aja lah. Saya kira mudah lah ya ini bisa diikuti. Akhir waktu antar kedatangan nasabah, waktu kedatangan pembeli terakhir ya dibagi N-1 karena yang pertama kan nggak terhitung lagi maka dikurangi 1 jadi 7 menjadi 1 bagi 6 gitu. Oke, kira-kira begitu ya yang perlu saya sampaikan di materi pertemuan hari ini ya. Ini masih sederhana, masih santai-santai saja lah ya. Ada yang mau didiskusikan atau sudah paham ya, bisa diikuti? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya ini tadi, ini contoh soalnya nih, ini contoh simulasi ya. Nah, tetapi kamu bisa mengisikan, bisa menghitung, ini tinggal dihitung aja kan, sudah ada rumusnya nih. Nah, sudah ada rumusnya, nah ini rumusnya, nah nanti kamu coba aja ya, dihitung, masukkan ke tabel tadi. Nah, ya ini bisa menjadi latihan juga sih, karena nanti kalau misal saya tanya, saya berikan tugasnya sambil kasus ini misal, nanti kamu bisa tinggal mengirimkan saja karena kan sudah mencoba terlebih dahulu. Jadi kira-kira gitu aja lah ya. Dan untuk belajar tidak harus dari materi ini saja ya, bisa cari kan di kurikulum itu saya cantumkan referensinya atau dari referensi yang lain boleh saja. Silahkan. Ada lagi? Ini saya kira mudah lah ini ya, sederhana sekali ini sudah ada ininya ya, rumusnya lah, tinggal masukkan nilai, hitung, taruh di tabel gitu aja. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oh ya, nanti bisa lebih diskusi di Kulino saja juga nggak apa-apa ya. Di Kulino kan misal ada yang memberikan opini, saya harapkan ya nanti yang lainnya ya, misalnya mahasiswa si A itu menyampaikan suatu opini, ya nanti yang lainnya itu bisa memberikan tanggapan lah ya. Jadi ada aktivitas di sana juga sebagai representatif. Karena yang penting itu ada diskusi di sana itu
namanya forum diskusi. Jadi kalau bisa dimanfaatkan lah channel. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya kira ya ini aja dulu yang perlu saya sampaikan di materi ini ya, untuk studi kasusnya. Lebih kalian banyak waktu kan, waktunya 1 minggu lah, ini tolong nanti dicoba lah ya. Ketika nanti saya minta untuk submit sebagai tugas, ya tinggal mengumpulkan saja ya. Sudah siap gitu loh. Oke, jika tidak ada waktu yang mau ditanyakan atau diskusikan, saya kira cukup. Simpel-simpel dulu saja lah ya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, terima kasih Pak.